Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan akan selalu taat kepada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran acara ini juga, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Edi Supardi MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Sado Aan Sugianto Mas, Bapak Dr. Bias Lintang Dialog yang ada di belakang. Yang saya hormati para narasumber yang sudah berada di tempat yang sudah disediakan, dan tak lupa para peserta semuanya, baik guru pembimbing maupun adik-adik, siswa, semua jenjang termasuk juga di sini hadir dari mahasiswa dari perguruan tinggi.
Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran semuanya untuk mengikuti kegiatan workshop yang digagas oleh Teater Sado Kuningan. Sebagai penyelenggara, mohon izin saya untuk menyampaikan laporan. Yang menjadi latar belakang dari kegiatan ini sebagai berikut. Seni pertunjukan, khususnya teater, merupakan salah satu medium ekspresi budaya yang memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran sosial, menggugah emosi dan menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat. Dalam praktiknya, teater membutuhkan pengelolaan yang baik dari sisi manajerial hingga artistik, termasuk kemampuan menulis naskah dan menyutradarai pertunjukan. Geliat seni teater pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Kuningan sudah mulai nampak dengan ditandai kelompok-kelompok teater yang mulai bertumbuh ya berkembang melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah maupun unit kegiatan mahasiswa di kampus perguruan tinggi. Nah, kegiatan ini sebagai bentuk kesinambungan dan tindak lanjut dari program-program yang pernah dilaksanakan oleh Teater Sado sebelumnya. Kegiatan workshop yang akan kami gelar hari ini ada 2 tema ya, yakni yang pertama manajemen produksi seni pertunjukan dan yang kedua penulisan serta penyutradaraan teater. Narasumber pada kesempatan workshop kali ini semuanya kami hadirkan dari Jakarta. Mereka semua tergabung dalam sebuah komunitas teater di Jakarta yang mungkin Bapak Ibu Guru sudah kenal dan adik-adik juga sudah sering mendengarnya, yakni Teater Koma. Ada Ibu Ratna Riantiarno, kemudian ada Bapak Rasapta Chandrika, ada Mas Rangga Riantiarno dan Ibu Rita Matumona. Profil lengkap dari para narasumber nanti akan disampaikan oleh moderator di masing-masing sesi workshop. Peserta kegiatan workshop terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan perwakilan guru pendamping sekolah. Total peserta menurut kuota 100 orang, tapi hari ini telah hadir lebih dari 100 orang. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari semua peserta. Peserta nanti akan mendapat fasilitas berupa sertifikat kegiatan dari Yayasan Sado Aan Sugihan Thomas, kemudian ada coffee break dan ada makan siang. Format acara, setiap sesi akan dilengkapi dengan pemaparan materi dari narasumber, dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, dan nanti ada praktik atau studi kasus dalam bentuk kelompok kerja. Jadi nanti peserta akan dibuat kelompok-kelompok. Output dari kegiatan ini, yang pertama peserta memahami manajemen pertunjukan teater secara menyeluruh. Yang kedua, peserta mampu menyusun naskah dan merancang pertunjukan secara kreatif. Yang ketiga, terbentuknya komunitas belajar atau kolaborasi lintas bidang dalam seni pertunjukan. Selanjutnya kepada Ketua Yayasan Sado Aan Sugihan Thomas, Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, SHMKN, mohon berkenan untuk memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka kegiatan workshop ini secara resmi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komunitas Teater Sado, Bapak Edi Supardi, MPD. Yang saya hormati para narasumber, ada Ibu Ratna dan Mas Dika. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing,
hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami cintai dan kami banggakan juga para siswa dari segala jenjang, SMP, SMA, SMK. Ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mewakili Yayasan Teater Sado mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru pembimbing yang telah mendampingi anak-anaknya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini di acara workshop manajemen pertunjukan teater, dan juga nanti juga ada workshop mengenai pelatihan pembuatan naskah gitu. Terima kasih juga kepada narasumber karena telah hadir pada kesempatan kali ini, telah berkenan untuk datang jauh-jauh ke Kuningan. Dan juga tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kebudayaan. Walaupun tidak ada perwakilannya di sini, tapi mungkin perlu kami sampaikan terima kasih karena program ini terselenggara atas dukungan Kementerian Kebudayaan, Bapak Ibu. Jadi program Teater Sado dalam 1 tahun ini sampai ke bulan September adalah program yang berkesinambungan. Diawali dari bulan Januari sampai bulan September, dan itu adalah program yang didanai dan diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesiana dan melalui lembaga LPDP begitu. Jadi alhamdulillah karena program itu dipercayakan, ada beberapa program yang kemudian di Teater Sado dipercaya untuk menjalankan program itu, maka pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menjadi jembatan bagi teman-teman semua untuk dapat mendatangkan narasumber yang sangat kompeten menurut pandangan kami di bidangnya, karena ini adalah gambaran dari bagaimana sebuah kelompok teater bisa berdiri secara mandiri dan sukses secara karya dan hal-hal yang lain, baik finansial dan lain-lain begitu. Jadi kebetulan narasumber yang ada pada kesempatan kali ini, Bu Ratna, mungkin teman-teman apakah pernah gitu ya, pernah menonton Teater Koma atau mungkin sudah tahu secara profil Bu Ratna. Kalau teman-teman ada yang udah nonton film Jumbo mungkin yang jadi Omadonnya beliau gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa sharing juga, bisa bertanya langsung bagaimana manajemen sebuah kelompok teater itu bisa dilaksanakan, terutama dalam skala sekolah gitu ya. Kalau misalkan secara komunitas di sekolah gimana sih caranya membuat proposal kah, kalau memanage sebuah pertunjukan ini harus seperti apa, karena mungkin dirasa bahwa teater itu sesuatu yang berat kalau misalkan diselenggarakan di dalam ruang lingkup sekolah. Jadi alhamdulillah Teater Sado berkesempatan untuk membuat sebuah program yang menjadi jembatan antara teman-teman dengan seorang yang mungkin sudah di bidangnya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa memanfaatkan itu, menghabiskan sebuah ruang yang ada dan diselenggarakan pada kesempatan kali ini, sehingga nanti mendapatkan insight yang bisa teman-teman bawa ke komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok di sekolah teman-teman semua. Yang selanjutnya mungkin kami dari Yayasan Sadoan Sugian Thomas mengucapkan permohonan maaf apabila dalam nanti selama acara ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan pada teman-teman, mungkin dari hidangan atau tempat duduknya kurang berkenan dan lain-lain, kayak kami mengucapkan permohonan maaf gitu ya di awal gitu ya. Dan mungkin karena tadi Kang Edi sudah menyampaikan bahwa acaranya harus dibuka oleh saya gitu. Jadi izinkan saya untuk membuka acara kegiatan workshop dengan tema manajemen produksi seni pertunjukan untuk pelajar dan mahasiswa yang bertempat di Saung Ema pada hari ini,
tanggal 21 Mei 2025 dengan bersama-sama mengucapkan basmalah secara resmi acara ini dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan kelancaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Kuningan. Dingin-dingin Bu, dibandingkan dengan Jakarta, dinginnya mungkin luar biasa. Tapi insya Allah Ibu bisa menikmati kota yang ya begini, insya Allah. Ibu, di sini Ibu dan Mas Dika adalah narasumber yang pasti bukan narasumber biasa bagi kami. Narasumber yang luar biasa, betul enggak? Bu, kalau mau tahu ini dari pagi sudah hadir karena ingin ngobrol banyak sama Ibu dan yang lainnya gitu. Sama Mas Dika juga. Karena semua materi yang disampaikan pada hari ini adalah materi-materi yang memang dibutuhkan kami terutama di daerah. Dengan teater koma yang sangat luar biasa, ketakjuban kami tidak pernah berhenti. Jadi sudah pasti manajemen produksinya hebat banget, betul nggak? Ya, ini manajemen produksi di teater koma sudah sangat hebat. Di sini yang hadir adalah para pelajar Bu, para pelajar dari SMP, MTS, SMA, SMK dan ada juga dari Universitas Perkuliahan. Mereka adalah putra-putri yang hebat, yang memiliki semangat berteater di sekolahnya masing-masing. Keren-keren Bu, tepuk tangan untuk kita semua. Pastinya segala ilmu tentang manajemen dibutuhkan kami semua di sini. Terutama bagi putra-putri kita yang sedang belajar berteater di sekolahnya. Bagaimana sih manajemen yang baik, bagaimana sih manajemen yang rapi gitu ya Bu ya. Karena kalau melihat teater koma sudah sepertinya tidak ada bandingannya gitu. Untuk mengejar ke sana seperti langit dan bumi, tetapi minimal kita bisa belajar bagaimana untuk mengejar itu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, untuk sesi pertama adalah pemaparan materi tentang manajemen produksi seni pertunjukan. Saya sebagai moderator mempersilahkan Ibu terlebih dahulu. Ya, sama-sama. Ini akan disampaikan secara kolaborasi antara Ibu Ratna dengan Mas Dika. Waktu seluas-luasnya kami sediakan untuk Ibu dan Mas Dika. Silakan. Selamat pagi adik-adik semua. Kalau saya bilang adik-adik berarti saya kakak. Nah, saya senang sekali di pagi hari ini bisa ada di Kuningan, kota yang sejuk menurut saya. Yang datang dari Jakarta, lalu lewat Cirebon yang begitu panas. Kebetulan almarhum suami saya, Mas Riantiarno tuh lahir dan besar di Cirebon sampai lulus SMA. Jadi saya sudah beberapa kali juga ke Kuningan, tapi memang perbandingannya Cirebon sama Kuningan luar biasa Kuningan. Kalau kita bicara soal produksi, teknis produksi, stage management segala macam ya. Memang itu dibutuhkan. Tidak hanya untuk teater tetapi untuk apa aja. Misalnya kamu di kelas gitu ya yang sekolah. Kan tentunya ada ketua kelas, ada apa. Jadi kan sebetulnya tetap segala-galanya sebagai sebuah organisasi apa adanya harus di-manage. Kurang lebih seperti itu. Jadi kata di-manage itu adalah kalian memanage bersama-sama. Kalau membuat sebuah teater, ayo gimana caranya. Bahwa jumlahnya manajemen organisasi seni pertunjukan itu pada akhirnya jelas
sebuah pementasan yang bagus kan gitu. Ya bagus dalam arti targetnya harus bagus. Kalau dalam pengertian yang paling sederhana, manajemen adalah perencanaan sebuah produksi hingga sampai ke penonton. Nah itu yang harus kalian pikirkan dan kerjakan. Sebetulnya nggak sulit ya, gimana kalian bisa bekerja sama aja dalam sebuah produksi. Kayak memang harus punya manajemen itu, karena dibutuhkan itu tadi koordinasi dan keteraturan gitu. Jadi jangan menganggap, kadang-kadang memang kita menganggap udah deh yang penting kan ada sutradara satu aja cukup, udah latihan semua. Padahal dalam perjalanan kalau kita latihan ada apakah nanti ada konsumsi, apakah nanti ada apa gitu. Dan yang terutama nih, ini tipikal dari produksi orang Indonesia. Kata terlambat. Nah, kalau saya udah bikin peraturan di kelompok saya, Teater Koma. Saya bilang memang tidak mungkin selalu tepat waktu atau on time istilahnya. Memang ada keterlambatan. Tapi untuk Teater Koma, terlambat itu tidak lebih dari 30 menit. Lebih dari 30 menit itu bukan terlambat. Itu tidak disiplin, tidak punya tanggung jawab menurut saya gitu. Kalau sampai setengah jam mungkin aja. Kalau jawabannya, aduh Jakarta kan macet. Hampir seluruh Indonesia tahu Jakarta itu macet. Jadi nggak usah menyebutkan lagi kota Jakarta itu macet. Seluruh penduduk tahu itu macet. Jadi kamu tahu dengan karena macet harus berangkat lebih awal. Nah sama juga kadang-kadang kan mungkin di kota-kota lain juga punya kendala-kendala macam-macam. Kalau di hari apa gitu kayak Kuningan tuh menjadi kota wisata jadi jalanan jadi macet. Nah jadwal latihan tentunya jadi berbeda dengan hari-hari biasa. Nah itu harus kalian pikirkan, pertimbangkan. Itu soal manajemen yang bagus. Kata manajemen itu semacam alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Manajemen harus sanggup membantu seniman untuk sampai kepada pencapaian mutu artistiknya. Manajemen tidak berhak untuk menjadi penghambat. Nah, kata market oriented, bahwa kita hanya memikirkan tontonan tuh ditonton banyak orang. Tapi bukan product oriented. Apa yang kita ingin bikin, orang suka atau tidak suka, bagaimana caranya bikin mereka jadi suka. Nah itu memang menjadi pilihan. Karena bisa saja kita menerima pesanan, oh ya ini ada dari perusahaan apa maunya menggunakan produk dia. Gitu. Jadi itu berarti product oriented. Nah kalau kata pasar, yang penting kita melakukan tapi pasar harus suka. Nah kita harus bikin pertunjukan yang baik. Nah untuk yang terakhir, sebaiknya manajemen yang kita laksanakan untuk kegiatan kesenian itu adalah manajemen terbuka. Kenapa saya katakan terbuka? Jadi semua orang tahu bahwa kendalanya apa sih? Pada saat kita memulai produksi sebetulnya nggak ada dana, nggak ada modal, nggak ada semua. Jadi kerjanya dari kalian. Bahwa kalau menggunakan modal itu cuma ada uang kas sedikit. Bahwa akhirnya di dalam sebuah produksi proses latihan nggak bisa memberikan konsumsi. Itu juga menjadi toleransi. Jadi kalau ada yang mau menyumbang toleransinya nih ya. Bahwa kue boleh buat semua mencicipi. Itu juga bagian dari toleransi. Jadi kalau kita melihat kondisi teater kita di Indonesia, memang buat saya manajemen terbuka itu lebih baik. Supaya mereka tahu ini nggak ada yang disembunyikan, semua jelas. Keadaan begitu. Barangkali Mas Dika mau menambahkan di sini. Kita kan dari generasi yang berbeda. Jadi kadang-kadang memanage produksi
berbeda antara yang tua dan yang muda. Iya, selamat pagi. Saya sih di Teater Koma memang melanjutkan apa yang udah Bu Ratna lakukan dari tahun, Teater Koma tuh udah berdiri dari tahun 77. Jadi tahun ini umurnya 48 tahun. Gitu ya. Jadi saya memang membantu, terutama memang semakin kesini kan kita semakin memasuki dunia digital, promosi semua juga udah masuk ke digital. Bahkan ya kalau dulu mungkin tiketnya juga tiket fisik, sekarang udah tiket digital. Mempromosikannya juga dulu kalau masih tahun 90-an itu masih sebar flyer, benar-benar sebar flyer gitu. Kalau sekarang udah bisa di sosmed, tinggal minta teman sebar-sebar gitu. Dan aku di sini hanya menambahkan memang masalah market oriented dan product oriented. Sebenarnya memang yang bagus itu product oriented, maksudnya emang senimannya mau bikin apa yang ideal ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya kalau kita ada pesanan dari perusahaan mana, tolong bikinin drama tentang ini dong gitu ya. Ya masa ditolak ya gitu. Dan memang betul manajemen terbuka itu adalah yang terbaik, karena memang walaupun sudah seperti Teater Koma pun kita juga kepada teman-teman anggota Teater Koma juga masih terbuka. Dan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, teman-teman Teater Koma tuh nggak ada yang dikontrak. Mereka semua masih komitmen untuk berkarya di Teater Koma. Jadi kita ada produksi, timeline-nya seperti ini, latihannya segini, pentasnya di sini. Kalau mau ikut. Kita nggak ngomong nanti honornya segini ya. Nggak ada yang tahu sama sekali honornya, karena kita nggak tahu juga nih apakah akan dapat sponsor besar, apakah penontonnya akan banyak gitu. Jadi walaupun alhamdulillah selalu ada penonton, cuman kita juga nggak bisa lupa juga nih tiba-tiba penontonnya pada lupa nonton atau udah berkurang. Jadi memang kita bersiap untuk yang terburuk aja, dan teman-teman semuanya juga udah tahu. Dan kalaupun ada yang baru ikut juga kita kasih tahu budayanya di Teater Koma seperti ini. Gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang, terutama ya aku lihat di Jakarta sih udah mulai banyak musikal-musikal. Itu memang mereka beneran kontrak, karena mereka tim manajemen yang membuat musikal-musikal. Jadi mereka kita bikin musikal ini atau opera ini, mereka hire sutradaranya siapa, pemain-pemainnya siapa, lalu mereka bikinlah pertunjukan itu. Tapi mereka bukan komunitas karena audisi dan di hire gitu. Jadi dan setahu aku juga tetap belum bisa hidup sih. Jadi walaupun kontraknya nggak gede-gede amat, kecuali mungkin ada sponsor besar dan dia pakai artis yang terkenal, ya mungkin lumayan. Tapi sepengetahuan aku di teman-teman teater tetap nggak bisa menjadi penghidupan teater itu, memang jadi tambahan aja. Seperti itu sih, Teater Koma masih sampai sekarang pakai manajemen terbuka. Teman-teman juga tahu sponsor masuknya berapa, penonton berapa gitu. Seperti itu. Mungkin ya itu dulu, kita lanjutkan. Sekarang kalau kita lihat ada bagan manajemen produksi. Nah, ini nanti boleh di ini ya, kalau ditinggalkan ini, kalau ada yang mau copy atau apa silakan aja gitu ya. Jadi kayaknya ribet banget ya, tapi sebetulnya enggak juga. Teater Koma waktu mulai jumlah orangnya, kita mulai sebuah produksi dengan pemain berjumlah 7 orang
dan kemudian kru dan apa, pokoknya nggak lebih dari 12 orang waktu itu. Tapi jadi pekerjaan kan ada produser, ada sutradara, ada pimpinan produksi. Itu sebagai sebuah produksi memang harus ada yang menjalankan. Bahwa itu dirangkap oleh satu orang, misalnya dia pimpinan produksi, dia mengurus manajemen administrasi, lalu memegang keuangan, itu bisa-bisa aja. Lalu yang bagian pemasaran, ngurusin rumah tangga, ngurusin para ini, jadi bisa skenografi dipegang oleh satu orang, dia membawahi semuanya, berarti mengkoordinir, ada penata gerak, ada penata musik, ada pekerjanya, semua stafnya bisa aja. Jadi ada hal yang artistik dan non-artistik. Mengerti kan soal artistik dan non-artistik? Artistik adalah untuk kepentingan pertunjukan, non-artistik pekerjaan di samping. Jadi kayak konsumsi itu kan kalau nggak diatur bisa aja berantakan. Karena begini, karena proses latihan yang agak lama, nah itu juga kita juga harus tahu. Jadi kalau anggota saya tuh yang produksi ada yang vegetarian. Jadi dia tidak memakan apapun, cuma hanya sayuran. Jadi kan kasihan kalau dikasihin nasi bungkus ya, dia cuma makan nasinya aja, lauknya enggak gitu kalau nggak dapat sayur. Jadi kalau kita tahu paling tidak, kan kita bisa pesenin gado-gado gitu atau apa gitu buat yang vegetarian. Tapi paling enggak dia jadi makan gitu kan. Lalu ada juga peserta yang tidak bisa makan nasi. Tapi dia bakmi iya, ini iya. Itu kan kalau kita sediain sama semua nasi bungkus, jadi itu penting karena kalau proses latihannya kan berjam-jam. Terus gak bisa keluar daripada tempat latihan itu untuk cari makan gak gampang. Jadi kayaknya sih orang pikir mikirin konsumsi gampang lah gitu. Gak gampang juga. Kalau kita memperhatikan seluruh anggota yang ada itu harus dilayani dengan baik. Itu sebetulnya gak dilayani dengan baik. Kita tahu jadi catatan. Lalu kita minta itu. Tinggal minta aja ke restoran. Yang satu gak pakai lauk, cuma sayur aja kan, begitu aja. Gampang. Yang satu jangan nasi, minta bakmi aja atau apa kan begitu. Tapi kita tahu, tapi kalau nggak tahu jadinya kasihan orang itu. Gitu. Karena saya ingat banget ikut produksi tempat lain gitu, dia kok ini nggak makan. Iya saya nggak bisa makan nasi kata gitu. Ada juga yang nggak bisa nasi padang, nggak bisa ini kan macam-macam. Ya apa boleh buat, kayaknya kita wah jangan ngeladenin inilah pemain-pemain yang rewel-rewel. Sebetulnya nggak rewel kan. Soal budaya aja kita biasa apa enggak. Jadi saya kayaknya banyak dianggap soal kecil tapi enggak ini. Lalu misalnya standar kita menyediakan pengobatan. Yang apa sih orang orang kalau sakit kepala Panadol. Jadi disediakanlah yang standar-standar. Panadol, Vicks Vaporub kalau dia apa gitu. Jadi ada Vicks, ada apa gitu. Tapi ya kalau minta enggak bisa spesial obat gitu enggak, tapi yang standar minyak angin atau apa gitu ya. Itu kalau bisa kita siapkan. Karena latihan kan akan berbulan-bulan apalagi ini. Jadi jangan sampai kalau terjadi apa-apa tuh kayaknya enggak bisa mengatasi problem yang sebetulnya kecil itu. Sama memang kalau saya tuh kata menjaga kebersihan itu penting sekali. Karena orang-orang teater dikenal di mana-mana. Orang-orang teater main buang sampah sembarangan segala macam gitu. Padahal enggak ada tempat sampah, ya kita cariin plastik bekas jadi plastik sampah gitu. Tapi memang yang rokok, puntung rokok dibuang sembarangan. Itu budaya juga tuh. Jadi di sanggar saya tuh ada peraturan. Ada 20 asbak di sanggar ini. Kalau sampai saya melihat ada abu rokok atau sanggar atau puntung rokok menggeletak di jalanan ini, saya akan nanya siapa yang melakukan. Kalau nggak ada yang mau melakukan, semuanya dihukum lari sama-sama. Nggak ada yang mau ngaku gitu ya. Hukumannya bersama. Kan jadi sebelah,
Yoni jangan sembarangan dong, nanti kita semua nih yang dihukum gitu kan. Jadi seperti itulah gitu. Jadi memang kita tahu ya budaya menjaga kebersihan itu adalah cuman buang sampah sini nggak apa-apa, taruh di pojok, taruh di mana gitu. Saya perhatiin bahwa di panggung aja nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa, masih ada tuh yang ngerokok terus taruh di pinggir-pinggir puntungnya, sampah juga dibuang di pinggir-pinggir gitu. Jadi memang nggak gampang memelihara disiplin kalau kita nggak melaksanakannya dengan baik. Saya menganggap hal-hal seperti itu baik karena sama juga dengan disiplin kita bermain sebagai aktor atau aktris. Kan kita harus baca naskahnya semua. Terus kemudian menghafal dialognya. Jangan sampai orang teater tuh kayak seperti orang-orang film zaman dulu hanya menghafal bagian yang dihafal aja. Terus nggak mau lihat bagian yang lain. Kita harus tahu seluruh ceritanya. Kadang-kadang kan saya nggak tahu tapi sutradara Riantiano kalau produksinya 3 jam, semua ikut latihan produksi yang dari awal sampai akhir. Dia main atau nggak main di bagian itu tapi itu proses belajar. Dia ikut, dia melihat latihannya, melihat prosesnya, bagaimana satu orang menjadi dari nggak bisa membaca dengan baik jadi membaca dari actingnya kemudian gitu. Itu sama-sama belajar sebetulnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau bagan ini memang bisa disederhanakan, diapakan bahwa bagan ini hanya cuma jadi pegangan bahwa ada banyak hal yang harus dikerjakan dan diperhatikan gitu. Barangkali begitu bahwa harus nggak berarti jumlah orang tuh banyak, itu semuanya bisa dirangkap oleh satu orang. Kalau tugasnya barangkali soal pimpinan produksi apa gitu ya. Kan pasti memimpin sebuah produksi, manajemen administrasinya. Dari surat menyurat, mencari sponsor, segala macam. Nah itu mau gak mau sebagai pimpinan produksi, kalau baca di sini ada bakat kepemimpinan dan berwibawa. Ya persoalan itu kan belum tentu, kita juga belajar. Tapi memang kata berwibawa kepemimpinan karena kita tahu kita akan memimpin, mau gak mau kita harus melakukan semuanya dengan tegas dan baik. Ini 100 orang gitu. Oh ya gak apa-apa, nanti saya kirim untuk 2 kali makan sehari katanya, latihan siang, latihan malam. Jadi akhirnya saya tahu bahwa ada orang yang gak mau memberikan uang tapi memberikan donasi makanan. Jadi saya mulai itu menjelajah ke perusahaan-perusahaan catering atau rumah makan. Kalau ada yang bilang, ini ada rumah makan baru buka nih, biar dia terkenal kita promosiin. Jadi itu juga lumayan secara anggaran mengurangi dan kita mendapatkan makanan yang cukup baik gitu. Jadi nasi bungkus, apakah nasi kotak terserah. Gak apa-apa Bu, kalau gak di kotak dibungkus juga gak apa-apa gitu. Cuman saya bilangin ya, nanti ada yang vegetarian 1, ada yang gak makan, ini cuma makan ayam 1 gitu. Supaya kan buat dia gak ada masalah itu. Jadi kita juga problem kita juga teratasi semuanya. Jadi dan ternyata lumayan juga tuh sumbangan-sumbangan makan itu. Terus akhirnya saya juga mulai ke toko kue, ada yang nyumbang kue aja atau roti atau apa. Jadi saya pikir kadang-kadang produksi sampai malam. Jadi kalau roti itu saya bilang nanti ini buat dibawa pulang aja, buat jalan atau di mana gitu kan gitu. Kan lumayan juga. Jadi akhirnya sponsor itu tidak hanya berupa uang, bisa barter namanya itu. Dan itu lumayan loh. Jadi kalau seandainya sekolah nih ya, ada orang tua yang rasanya bisa ditodong gitu, barangkali bisa ditanyain, Bu bisa nyumbang makanan enggak? Bisa nyumbang ini enggak gitu. Nyumbang aqua aja enggak apa-apa. Karena aqua kalau dipikir-pikir pada akhirnya kan biaya juga. Kayak dia cuma, oh bisanya aqua gelas tuh boleh 5 karton enggak Bu gitu ya, lumayan gitu. Jadi jangan melihat sesuatu yang selama itu masih bisa dipakai untuk sebuah produksi, itu menghemat produksi. Saya jadi mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak terpikirkan, itu bisa dipikirin untuk menjadi
enak buat para pemain juga, tapi penghematan biaya kurang lebih. Itu sangat membantu ini. Gitu. Lalu kita juga misalnya, saya juga pernah ke perusahaan tekstil. Jadi kita butuh soalnya kan kain hitam, kain apa tuh ya buat set atau apa. Nah minta sponsor atau dapat harga lebih murah aja udah lumayan. Jadi memang upaya itu dilakukan sedapat mungkin untuk hal-hal meringankan biaya produksi. Kita selalu tahu lah teater tuh nggak ada duitnya gitu. Jadi memang dan kemudian ada juga bahwa akhirnya kalau memang nggak punya ini dengan meminjam. Nah, mungkin meminjam bisa jauh lebih karena kita akhirnya nggak perlu harus beli karena itu nggak penting-penting amat akhirnya. Misalnya kayak sekolah kan kepentingannya untuk satu kali itu ya kita pinjem aja. Nanti transportnya kita tanggung semuanya tanggung gitu. Tapi ada misalnya saya juga menyewakan pada sekolah-sekolah kampus yang mau menyewa kostum syaratnya balik mesti bersih. Udah di laundry. Gitu aja. Kalau misalnya saya tahu kita nggak ada anggaran Bu, iya gratis. Tapi tetap ada biaya laundry. Balik itu mesti bersih dan udah di plastik lagi. Ya itu aja yang saya minta. Nah mungkin kalau gitu-gituan kan lumayan juga. Jadi kita cari usaha gimana caranya. Sekarang kalau kita masuk ke keuangan, ya berdasarkan manajemen tergantung uangnya gimana. Ini soal pemasaran ya tadi. Ini udah nyambung ke pemasaran nih kayaknya. Proses untuk menarik perhatian ini macam-macam sebetulnya. Kira-kira kalau kita mau jualan sebuah produksi seperti apa? Karena ternyata kita jualan ke generasi yang lebih tua dan generasi lebih muda bisa seleranya berbeda-beda. Saya ingat produksi kami yang cukup populer Sampek Engtai itu kan sama kayak Romeo and Juliet. Jadi percintaan dua orang yang dilarang akhirnya mereka kawin gitu. Itu kan soal Romeo and Juliet, soal percintaan itu. Tapi ternyata ada dari sisi lain bahwa dulu kan si Engtai itu menyamar menjadi laki-laki akhirnya demi bisa sekolah. Karena zaman itu sekolah hanya untuk laki-laki. Jadi ini bagaimana perjuangan seorang perempuan untuk bisa mendapat pendidikan, dia jadi menyamar jadi laki-laki dan sekarang dengan segala risiko. Nah, itu juga jadi ada yang jualan, jadi anak-anak SMA, wah seru juga ya pengen tahu ya gimana sih perempuan tuh berjuang gitu kan gitu. Jadi saya pikir kita selalu ada beberapa angle untuk menjual yang lain, tapi ada dari bagaimana orang tua memaklumi perkawinan yang tidak disetujui atau apa gitu. Itu jadi Sampek Engtai itu bisa dari beberapa sisi kita menjualnya. Tergantung kita akan menarik penonton seperti apa yang nonton gitu. Tapi kalau memang bahwa itu adalah, jadi saya ingat tuh penonton kita sampai luber karena saya pasarkan karena seluruh orang Cina bilang gini, generasi muda yang Cina-Cina gak tahu tuh cerita Sampek Engtai katanya gitu. Jadi mereka disuruh oleh orang tuanya wajib menonton karena ini Sampek Engtai itu adalah cerita lama yang sangat populer di Chinese. Padahal Sampek Engtai Teater Koma udah bercerita Sampek dan Engtai dari Serang, sekolah di Betawi gitu. Karena adaptasinya udah berubah gitu. Tapi kan mereka tetap itu bercerita asalnya dari sana, jadi mereka harus melihat sebuah cerita yang originalnya dari sana. Itu juga luar biasa penontonnya. Karena yang gak pernah nonton mendadak harus nonton gitu. Mau nambahin? Ya, juga sekaligus mengingatkan bahwa tadi yang disebutkan Bu Ratna soal donatur itu juga sampai sekarang masih dilakukan sama Teater Koma. Jadi walaupun kita ada sponsor-sponsor besar, ya bukan berarti terus ya udah
kita semua beli gitu, kita semua ini itu masih dan kita jaga juga hubungannya itu. Jadi kadang-kadang ya alhamdulillahnya banyak yang mendukung gitu ya. Jadi kita memang bikin list kalau lagi pementasan, misalnya kita pementasan 4 hari, yaitu makan siang, makan malam, snack sore, snack malam. Nah itu diisi sama siapa saja donaturnya, termasuk juga dari sponsor juga. Jadi memang benar-benar tidak hanya uang saja, benar-benar ya kayak kain, kayak apa, itu semua sampai sekarang masih dilakukan sama Teater Koma gitu. Dan mungkin kalau sedikit bicara keuangan, mungkin kalau ya kita juga sih berurusan dengan pemerintah daerah ya. Kalau ada bantuan dari situ mungkin akan sedikit ribet di laporan akhir. Itu memang sebetulnya memang kalau ada yang sebenarnya sih simpel, memang kita simpan semua dan kita catat semua, dan terutama seperti biodata pemain-pemain yang terlibat, yang didukung siapa aja, itu juga sebenarnya bisa dibikin simpel kadang-kadang. Soalnya teman-teman misalnya kan ini Pemda butuh CV nih semua orang, semuanya pada bikin CV ya. Kalau dibilang kayak gitu, kadang kita suka dapatnya lama. Jadi aku biasanya bikin sendiri. Jadi kayak yang tadi dibacakan itu sebenarnya bikinan saya. Hanya nama siapa, tanggal lahir, kontak, dan pernah terlibat produksi apa saja, 1 lembar aja. Soalnya kalau kadang-kadang kalau kita minta itu biodata dari dia, lahir di sini, hobinya ini gitu, sukanya makan ini gitu kan, maksudnya jadi nggak dia ini juga bikinnya ribet. Sebenarnya juga itu hanya untuk keperluan administrasi gitu. Jadi sebenarnya seperti ribet, cuman kalau kita pahamin kita bisa persimpel aja gitu. Jadi bahkan aku udah nggak minta ke teman-teman untuk bikinin, kalau kayak gitu malah jadinya nanti ada kayak Bu Ratna misalnya. Bu Ratna itu biodata yang biasa aku kirimkan kalau memang ada interview atau apa itu 15 lembar. Kan itu nebel-nebelin laporan ya, kalau ada 15 lembar 1 orang gitu. Kita bisa bikin simpel aja untuk laporan akhirnya gitu. Dari aku itu aja Ibu mau. Ya ini kita renceng aja ya untuk pemasaran yang tadi juga diomongin sama Ibu Ratna. Itu memang tim manajemen juga memang harus harus paham juga apa sih yang mau dijual gitu. Kadang-kadang bagusnya memang kalau seperti yang dibilang rumah tangga produksi itu juga bisa aja, bukan hanya pemasaran, dia bukan bertanggung jawab di pemasaran aja, tapi dia juga main gitu ya. Jadi kan dia paham, tapi kadang-kadang kalau dia cuma bantu-bantu aja tapi sebenarnya dia nggak ngerti nih mau jualan apa gitu. Ya itu juga berhubungan dengan baik itu proposal maupun pemasarannya. Karena kan yang akan melakukan itu semua adalah tim manajemen. Jadi mengenal pertunjukan apa yang akan dijual, mau membaca naskah teater dan mempelajari tontonan yang dipasarkan. Itu untuk yang akan dipentaskan. Tapi juga tidak terbatas pada itu. Juga bisa melihat ada apa aja sih di luar sana tontonan gitu. Jadi jenis pemasarannya seperti apa sih? Harga tiketnya berapa sih? Gitu. Kalau kemarin sih aku tanya, memang di Kuningan belum ada bioskop ya. Iya, jadi kadang-kadang kalau dulu-dulu
Aku suka bandingin untuk menaikin harga tiket tuh juga ngelihat harga tiket bioskop naik gak ya gitu. Kalau dia naik aku juga ikut naik gitu. Ya dengan pertimbangannya kan ya kalau di Jakarta udah ada bioskop harga 75.000, 100.000. Ya kalau dia rela nonton bioskop 100.000 yang itu adalah film, masa nonton live show 200.000 nggak mau gitu. Ya jadi memang juga mesti melihat ke semuanya sih, termasuk juga pentas-pentas yang lain juga. Berapa sih harga tiketnya, cara pasarinnya gimana sih gitu. Ya untuk publikasinya memang ya ada media, ada jumpa pers, poster, flyer, direct mailing mungkin teman-teman nggak ada yang tahu kali ya. Direct mailing itu postcard. Dulu-dulu kita memang masih mengirimkan postcard ke penonton-penonton. Kita ada database alamat dan kita kirimkan postcard. Kalau sekarang mungkin email blast atau WhatsApp blast gitu. Dan kita juga udah tidak melakukan si postcard itu. Kita memang sekarang lebih ke email dan WhatsApp. Buku acara, undangan, dan media sosial. Dan semua ini juga adalah alat pemasaran dan juga alat barter memang untuk para sponsor. Karena ini semua yang akan dilihat oleh calon penonton dan penonton. Kalau sekarang media sosial udah banyak, itu masih ada BBM, mungkin udah nggak ada ya BBM ya. Dan memang pasti untuk memulai juga berat untuk di sosial media pun. Teater Koma juga kebetulan karena memang sudah punya nama, itu jadi followernya bisa langsung ada. Kalau memang untuk memulai, ya memang strategi-strategi digital sekarang tuh juga ya memang tetap harus ya bisa dilakukan, ya pakai sound yang populer, pakai yang hashtag yang populer, itu juga masih tetap dilakukan. Dan memang kalau dulu sebar flyer ya ini memang sebisa mungkin menyebarkan itu ke teman-teman masing-masing. Ini ada contoh publikasi, ini kita bikin video latihan. Jadi biasanya kita kasih lihat waktu press conference. Itu dibikin tahun 2017. Ya kalau ya dulu belum ada TikTok sih udah ada ya. TikTok, story itu juga udah ada. Ya kalau sekarang memang bentuknya pasti akan lebih banyak vertikal ya. Ini kalau dulu kita ya sampai sekarang sih kita masih pakai YouTube dan kita juga beralih juga ke format yang vertikal seperti untuk Reels dan TikTok. Ini juga contoh publikasi kita bikin untuk teasernya. Jadi kebetulan ini dibikinnya di panggung. Jadi bukan kalau tadi kan latihan, itu semuanya hanya latihan aja. Kalau ini seperti pentasnya ya kayak trailer film lah gitu. Cuman memang kebut-kebutan ya. Kita masuk panggung, panggungnya kelar tanggal berapa, langsung ambil video ini, langsung edit, langsung tayang gitu.
Ya itu juga bisa dilihat di belakangnya ada logo-logo, yaitu untuk sponsor-sponsor besarnya. Tapi kalau dilihat misalnya di buku acara kita itu juga ada ucapan terima kasihnya juga rame. Ada ucapan terima kasih, ada logo-logo kecil-kecil juga, ada dari bakery mana, ada dari catering mana, ada ya masih tetap banyak yang kita yang mendukung kecil-kecil, dan bahkan ada juga beberapa nyumbang makan itu bilang nama saya nggak usah disebutin gitu, takut dimintain duit sama yang lain kayaknya gitu. Ya ini sih sebenarnya upaya untuk membuat teaser supaya lebih menarik, supaya bagi teman-teman yang belum pernah menonton teater, mungkin kan tadi seperti tergelitik ya melihatnya, apaan tuh gitu kan, kayak memang tugas manajemen produksi juga untuk memikirkan hal itu supaya membuat publikasinya lebih menarik. Dan kalau yang dikasih latihan mungkin nggak akan, penonton yang belum pernah nonton mungkin nggak akan terbayang ke seperti apa sih pementasannya, seperti apa sih gitu. Skala harga yang bervariasi mungkin bisa diterapkan oleh beberapa kelompok, tapi juga mungkin banyak juga yang harganya satu ya, tergantung dari gedungnya seperti apa. Kalau Teater Koma biasa melakukan itu harganya bervariasi karena ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di balkon. Itu memang menyesuaikan dengan kemampuan daya beli penonton juga, seperti yang tadi udah dibahas. Ya kita juga mesti melihat juga pentas-pentas lain berapa sih. Kalau pentas lain ada yang 20.000, kita mungkin bisa kali 25.000 atau bahkan ada yang udah 50.000, ya kita bisa kali menyesuaikan. Nah ini sebenarnya lebih cocok Bu Ratna yang menjelaskan, karena berhubungan dengan awal-awal Teater Koma. Jadi sekarang mungkin mudah ya menjual tiket, tapi dulu tuh enggak loh. Coba Ibu. Jadi kalau saya tuh memperkenalkan cara penjualan tiket tuh benar-benar, wah, saya datang ke kantor-kantor, terus saya ketemu, itu nunggu aja, mau ketemu orangnya aja tuh bisa nunggu 1 jam. Tapi kita harus melakukan itu, karena mereka nggak tahu, kita menjelaskan. Terus dia bilang beli tiket, karena tiketnya nggak mahal, saya bilang gitu kan. Atau memang kalau kita ada kenalan satu bos gitu yang udah kita kenal, beli dong gitu. Saya ingat tuh Bakri Foundation itu kebetulan satu sekolah sama saya, satu kelas gitu. Jadi saya minta tolong dong beli tiket teater, siapa yang mau nonton? Katanya gitu, dia jawabnya gitu. Ya paksalah orang kantor kamu buat nonton, kan itu show-nya malam jam 7, jadi udah pulang kantor. Tapi akhirnya saya bilang gini, emang sih tiketnya murah, berapa Rat katanya? Ya, harganya cuma 5.000 waktu itu. Jadi saya bilang beli dong 50, siapa? Enggak, 10 buat kamu, buat orang kantor, tapi yang 40 saya mau bagiin ke pelajar-pelajar. Karena buat para pelajar 5.000 aja itu mahal gitu. Jadi saya mau jual, akhirnya dia setuju juga, ya udah deh beli 50 jadi 10, tapi harus ada yang nonton. Karena kita udah dapat uang, kita jangan terus bangga udah bawa pulang uang, harus ada yang nonton. Jadi saya bilang kalau kamu gak nonton, kamu mau suruh supir kamu, kayak pegawai kamu, sekretaris atau siapapun, tapi kalau bisa dipakai orang tiketnya gitu. Karena kita kan sebetulnya ingin tahu mereka bagaimana caranya menjaring mereka biar tahu ada loh kegiatan teater yang mungkin tidak seperti biasanya. Karena di bayangan mereka teater tuh cuman dialog aja gitu. Padahal kan ini ada nyanyian, ada tarian, dan segala gitu. Jadi memang saya menghubungi seperti itu tuh menyita waktu yang luar biasa. Kalau dipikir orang-orang tuh sampai saya ingat tuh Matias Mucus sama Didi Petet bilang, jadi Rat, kamu
Kalau cari uang tuh datengin kantor-kantor terus kamu nunggu sampai sejam gitu. Mau ya? Apa boleh buat, namanya kita butuh ya. Dan mereka nggak tahu gitu. Jadi memang di awal mungkin sekarang udah lebih dikenal, udah bisa apa gitu ya. Kita punya koneksi, punya apa. Juga nggak mudah juga. Jadi emang kita harus kerja ekstra luar biasa untuk itu semua. Kalau kita mengharapkan dari pemerintah belum tentu. Dulu selama sampai dengan saya tuh baru dapat subsidi dari Pemda tuh setelah teater koma berusia lebih dari 30 tahun baru terima. Kan sekarang usianya 48 tahun. Baru saya terima ini dari Pemda. Terus aturannya, laporannya tuh setengah mati. Itu juga mesti ada orang khusus karena laporan keuangannya gak gampang kan. Orang khusus yang belajar buat itu. Jadi nah kalau donatur-donatur yang lainnya itu yang berupa makanan segala macam itu tetap saya kejar. Karena itu lumayan mengurangi biaya produksi. Jadi bisa dipikirin tuh apa gitu. Saya juga gini, saya tahu bahwa ada sekolah-sekolah yang luar biasa. Misalnya kalau di Jakarta tuh ada sekolah-sekolah kaya yang anaknya tuh mampu bayar mahal gitu. Seperti Al-Izhar, Al-Azhar, kalau sekolah Islam. Terus kalau sekolah Katolik tuh misalnya Santa Ursula, Canisius itu mereka mampu sih 500 perak mah kecil buat mereka gitu. Jadi saya mendatangi sekolah tuh saya ketemu sama gurunya bisa mau nggak mengusulkan satu kelas nonton. Ya tapi nggak bisa Bu Ratna, itu kan malam anak-anak itu nggak bisa. Jadinya saya bikin show siang untuk mereka. Jadi mereka pulang sekolah, boleh nggak agak lebih cepat pulang sekolah, misalnya jam 2, tapi ini kita bisa pertunjukan jam 2. Tapi jadi mereka keluarnya kan masih, kalau nonton 2 jam kan jam 4 udah selesai gitu. Kira-kira gitu. Jadi tapi memang akhirnya saya mengundang banyak sekolah, 10 sekolah jadinya. Kalau datang 50 kan jadi 500. Jadi memang akhirnya mereka mampu dan akhirnya guru. Tapi ternyata banyak guru-guru sekolah yang tidak pernah menonton teater juga. Jadi saya bilang gurunya juga harus ikut nonton, mendampingi. Nah kadang-kadang kita sesudah acara, kan saya bilang di sini ada 10 sekolah. Silahkan wakil dari satu sekolah mengajukan pertanyaan kepada kita, tanya jawab. Terus jadi mereka bilang, aduh siapa yang wakil, yang paling pinter dong, yang paling pinter nanyanya biar bagus gitu. Jadi akhirnya mereka bersaing juga pengen menanya, bikin pertanyaan yang baik gitu loh sekolah-sekolah itu. Jadi kalau ada yang nanyain soal kostumnya, ada yang nanyain soal segala macam, dan gitu macam-macam. Jadi menarik juga, jadi kita juga ada pendekatan bahwa tidak hanya sekedar penonton, tapi mereka juga mendidik mereka untuk lebih baik gitu. Kira-kira sih kalau untuk sekolah itu seperti itu. Tapi memang anak sekolah itu memang harus ada pemasaran khusus. Apa nih, apa sih ini? Udah. Pemasarannya ada sponsor, menyiapkan proposal, segala macam. Saya kira sebetulnya semua juga tahu bahwa cari sponsor tuh gimana, bentuk sponsornya macam-macam. Jadi sekarang bisa uang, bisa barang, bisa barter. Tadi ada kata barter ya, jangan lupa. Lumayan tuh barter tuh. Jadi mereka ngasih pinjaman barang kita, jadi mereka dipasang iklannya kan gitu. Nah sekarang ada soal harus punya dokumentasi dari pertunjukan kalian. Karena kalau kita mau kasih lihat kepada orang kan berdasar dari dokumentasi. Jadi dokumentasi tidak hanya foto tapi juga clipping. Saya tuh punya orang yang clippingnya luar biasa. Jadi guntingan koran, guntingan apa semua dia ada komplit di ini kan. Dan menjadi file yang luar biasa. Harus ada video, foto, clipping dan sebagainya yang memungkinkan bahwa ini loh sebetulnya
pertunjukan kita nih ditonton orang, ada ininya, ada segala. Sebetulnya itu kepentingannya untuk bahwa pagelaran itu berlangsung dan diketahui banyak orang. Memang biaya. Saya waktu tanya, bagusnya Bu Ratna videonya mesti 2 paling tidak kameranya baru bagus. Hah? Untuk 1 kamera aja udah mahal, apalagi pakai 2 kamera gitu kan. Jadi awalnya kalau cuma 1 kamera cuma dari 1 angle aja katanya gitu. Kalau 2 kamera bisa ada 2 angle jadi lebih bagus gitu. Emang betul, itu betul banget. Jadi memang selalu dengan biaya yang lebih mahal segalanya lebih bagus itu betul. Jadi memang kita harus pikir-pikir mau bikin dokumentasi kalau memang adanya terbatas, seterbatas-batasnya itu dilakukanlah dengan baik. Soal dokumentasi ini memang seringkali terlupakan sama kelompok-kelompok, terutama ketika baru pertama kali bikin produksi. Jadi kadang-kadang ada tuh kelompok yang udah jalan 5 tahun baru pentas pertama kita fotonya mana ya gitu. Jadi ini bukan hanya memang dokumentasi tapi juga pengarsipan supaya memang kalau misalnya kelompok teater di SMA itu pengarsipannya yang pegang siapa, apa di sekolah ya, di sekolah atau di ini. Jadi ada mahasiswa nggak sih di sini atau sekolah semua ya? Ada ya? Iya, jadi sebenarnya memang titik beratnya juga ke pengarsipan supaya nanti itu ketika kita mau bikin lagi datanya ada. Kebetulan juga di Teater Koma untuk arsip digitalnya memang aku yang urus, jadi kadang lebih hafal saya dibanding Bu Ratna. Kapan pentasnya apa, judulnya apa aja itu kadang saya lebih hafal karena arsip digitalnya yang dulunya masih hard copy udah soft copy semua. Jadi nambahin itu mengingatkan karena memang banyak yang lupa. Dan kalau kita ngomong apalagi zaman sekarang itu udah lebih mudah kan untuk foto ya dengan handphone dengan apa. Ya kalau dulu betul butuh biaya untuk bikin yang bagus, tapi sekarang bikin yang bisa dibikin aja dulu tuh lebih mudah, video dan foto. Tapi tidak hanya bikin, itu juga harus disimpan dengan baik. Gitu. Ini ada yang endingnya ini urusan humas. Humas itu harus 2. Dalam arti kata humas ke dalam bisa 1 orang sih, tapi barangkali berbeda. Humas ke dalam adalah mengurus segalanya di dalam produksi. Jadi berhubungan itu nanti dia ngurus apakah soal makan, soal jadwal latihan, soal segala macam humas. Nah humas keluar adalah yaitu bikin jumpa pers segala macam hubungannya dengan keluar, kaitannya dengan tiketing dan segala macam. Jadi memang biar tahu ada 2 pekerjaan yang berbeda. Enggak satu humas meladeni segala-segala gitu. Supaya memang dibagi bahwa ada kerja di dalam tuh harus ada juga. Jadi humas ke dalam tuh terutama gini. Kalau kita bikin satu produksi, nah kira-kira supaya suaranya sama dari semua yang terlibat dalam satu produksi, kita harus kasih tahu, baca sinopsis. Dan kalau kita memberitakan ke orang, mana yang mau kita expose tadi, misalnya sampai engtai, jangan lupa berita soal perempuan mau sekolah, soal ini, percintaan, soal segala macam, jadi sama. Jangan semua punya interpretasi sendiri-sendiri, lalu mengabarkan, mempiarkan keluar dengan interpretasinya masing-masing. Padahal dalam produksi yang bersama, kita dalam satu kelompok. Jadi memang harus bahwa keluarnya itu harus kompak. Harus ada pemahaman bahwa keluar dari sebuah kelompok yang sama, jadi semuanya kurang lebih sama, enggak berbeda. Jangan interpretasinya masing-masing yang dikemukakan gitu. Itu boleh dari orang luar silahkan. Tapi kalau dari kelompok itu harus disamakan. Supaya
memang ini kelompok mereka, oh ini solid banget ya. Jadi emang idenya sama kok begitu semua. Semua ngomongnya sama kok gitu. Itu penting banget sih. Baik, teman-teman atau adik-adik tadi terima kasih kepada, tepuk tangan dulu dong untuk materi yang cukup luar biasa ya. Bicara tentang manajemen, tentunya manajemen pertunjukan di teater. Tadi saya mengutip beberapa hal penting yang disampaikan oleh Mas Dika sama Ibu, bahwa manajemen tidak menjadikan produksi terhambat seharusnya gitu ya. Betul ya Mas ya tadi. Jadi kita tidak boleh terjebak pada oh kita manajemennya buruk nih jadi produksinya udah deh karena kita belum bagus manajemennya gitu. Dan yang kedua, kita tidak harus takut dengan orang atau anggota yang sedikit. Tadi Ibu menyampaikan itu bisa dilakukan oleh beberapa orang dan bisa merangkap tanggung jawab. Itu juga penting karena mungkin di beberapa sekolah juga tidak mudah untuk mengumpulkan siapa sih yang senang teater gitu. Jadi bisa jadi motivasi buat kita semua bahwa untuk berproduksi mari kita bersama bekerja sama meskipun dengan komunitas yang sedikit ya, tidak banyak tetapi produksi kita luar biasa. Dan berikutnya ada dua hal penting juga. Mari kita selalu disiplin waktu dan menjaga kebersihan. Keren banget Teater Koma. Tepuk tangan dulu untuk Teater Koma. Oke, adik-adik, ibu bapak pembimbing, untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Tapi sebelum melangkah ke sesi selanjutnya, kita ada coffee break terlebih dahulu, kayaknya sudah mulai tweet gitu ya Mbak. Mungkin Pi butuh teh untuk menyegarkan dan insya Allah panitia sudah menyediakan untuk sesi coffee break. Kita batasi waktunya selama berapa menit nih? 30 menit kelamaan tidak? Tidak. Oke, kita ambil tengah-tengah aja. 15 menit saja. Oke, karena kita masih panjang nih perjalanannya, mau nanti terlalu sore. Enggak juga. Ya. Oke, kita batasi untuk kopi breaknya 15 menit saja. Sepakat ya? Oke. Maka dari itu saya sebagai moderator menutup dulu sesi pemaparan materi kali ini. Kami persilahkan kepada seluruh peserta workshop untuk melakukan kopi break. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada di belakang. Musikalisasi puisi ini, musikalisasi puisi dalam doaku karya Sapardi Djoko Damono ya. Jadi nanti adik-adik juga di sekolah insya Allah bisa membuat musikalisasi puisi. Selamat menikmati. Dalam doaku, Sapardi Djoko Damono. Dalam doaku subuh ini,
yang semalaman tak memejamkan mata. Yang meluas bening, siap menerima cahaya pertama. Yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau, senantiasa yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau. Entah dari mana. Doaku sore ini kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ngibaskan bulunya dalam gerimis. Yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu. Yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini dalam doaku kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari Nun di sana. Sangat bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu, dan menyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu mataku. Dalam doa malamku kau menjelma denyut jantungku yang dengan sabar beristirahat terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupan. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatan. 1989.
apresiasinya. Ya. Terima kasih kepada Kang Wihe sama Kang Oheng. Luar biasa, tepuk tangan buat Kang Wihe dan Kang Oheng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Ibu Mas, perkenalkan nama saya Pralia Marti Purwakanti dari SMK Negeri 2 Kuningan. Izin bertanya mengenai manajemen dalam seni pertunjukan, bagaimana secara signifikannya jika dalam seni pertunjukan ini adanya manajemen dan tidak adanya manajemen. Maksudnya kalau misalnya seni pertunjukan dilaksanakan secara langsung gitu tanpa adanya manajemen, itu bagaimana? Ya lebih baiknya apakah dengan manajemen, apakah tanpa manajemen? Sekian, terima kasih. Baik, oke, terima kasih Teteh Pelia ya, Pelia. Oke, silakan penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zara Khairunisa dari SMA N1 Ragung, yaitu Teater 84. Untuk para master, di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan, yaitu menurut para master, apa faktor yang sangat penting untuk mewujudkan generasi yang mencintai budaya teater kita? Terus, juga apa faktor yang sangat penting untuk bisa mewujudkan sebuah kelompok teater yang solid dan kompak juga berkualitas? Yang pertama apa faktor yang sangat penting Untuk mewujudkan generasi yang mencintai budaya teater kita. Generasi yang mencintai budaya teater. Ya, yang kedua? Lalu apa faktor yang sangat penting untuk bisa mewujudkan sebuah kelompok teater yang solid dan kompak juga berkualitas? Oke, silakan. Terima kasih Teteh. Sebetulnya kalau kita bicara teater sekolah, ada manajemen atau tidak ada manajemen, kata manajemennya bisa aja menjadi ada satu orang guru mengatur. Itu udah manajemen. Jadi dianggap tidak ada karena kayaknya cuma guru satu, jadi nggak ada pimpro, nggak ada apa-apa. Tapi ini bisa, itu terjadi kalau di sekolah-sekolah. Guru itu mengatur manajemen, dia menyutradarai, dia merangkap semuanya. Dan sampai terjadi pementasan itu, tetap ada yang manage. Saya nggak bisa menganggap nggak ada manajemen, bisa apa enggak, kalau ada manajemen nggak bisa. Jadi kata manajemen itu sesederhana mungkin, dikelola oleh satu orang dan dilakukan oleh satu orang, terjadilah pertunjukan. Buktinya terjadi. Jadi dengan skala yang sangat minimal itu tetap ada manajemen. Kalau buat saya soal manajemen dan itu begitu. Nggak tahu kalau Mas Dika. Sama sih, memang sesimpel apapun tetap harus ada yang di manage atau diatur gitu. Dan ya seperti itu, satu orang ya bisa jadi dia yang di bagan itu ya sebelah kanan dia semua tuh gitu, satu orang aja gitu, dia yang ngatur konsumsi, dia yang ngatur latihan, dia yang ngatur ini gitu. Kalau misalnya kalian lihat pernah misalnya nanti akan mudah-mudahan bisa nonton Teater Koma, di buku acara Teater Koma tuh namaku ada 4, tapi beda-beda namanya biar nggak diulang. Ada di beberapa divisi gitu, jadi nggak cuma di pimpinan produksi aja, tapi juga ada beberapa divisi lain yang memang dipegang, ya memang harus begitu ya teater Indonesia gitu. Jadi benar, sekecil apapun kalau dibilang tidak ada manajemen susah juga ya, pasti ada yang mengatur, dan memang ya lebih baik ada yang mengatur gitu. Gitu. Ya. Teteh Velia sudah paham ya? Iya, Teteh jadi tadi garis bawahi bermanajemen atau tidak bermanajemen pada dasarnya adalah bermanajemen. Itu ya Bun ya, pasti ada yang mengatur. Jadi tetap terus ya, teaternya terus maju di sekolahnya. Amin. Oke. Berikutnya untuk penanya kedua yaitu Zahra dari SMA Negeri 1 Luragung. Betul ya Teh?
Ya, oh ya, oke. Teh Zahra bertanya, apa sih faktor yang sangat penting untuk mewujudkan generasi yang mencintai budaya teater? Dan sebetulnya faktor sangat penting untuk, apa juga faktor yang sangat penting untuk mewujudkan teater yang solid? Jadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan cintanya apa? Kemudian sudah cinta, gimana nih faktor pentingnya untuk sudah cinta solid gitu di teaternya? Dipersilahkan pada Ibu. Jadi kalau jawabannya yang pertama, kita menggemari sesuatu kan nggak mungkin dipaksa. Misalnya semua orang tergila-gila dengan musik dangdut. Tapi ada orang yang nggak suka musik dangdut. Sama juga dengan teater. Bagaimana caranya dia ini kan harus dikasih pengalaman menonton teater dulu. Kemudian dia apresiasi atau tidak pertunjukan itu, gitu kan, suka apa tidak. Jadi suka atau tidaknya, memang ada yang nggak suka. Banyak teman-teman saya waktu mengundang teman-teman yang dari teman-teman kerja saya, nggak tahan, gue dengerin orang ngomong-ngomong Rat katanya. Dialog terus nggak tahan gitu. Tapi ada yang bilang, aduh aku luar biasa ya melihat orang kok bisa berperan yang lain. Lalu kemudian itu menceritakan hal lain yang masuk loh ke dalam hati saya gitu. Ada yang sampai misalnya sedih menonton itu gitu. Jadi bisa atau tidak semuanya itu dikembalikan, memang kita tidak bisa memaksakan. Jadi pasti nggak bisa semua orang kita paksa untuk menonton teater atau suka teater. Jadi kembali kalau dia udah suka ya suka. Kalau nggak suka akan sulit banget meyakinkan. Jadi sama aja dengan kita selera kita. Ada yang gila sama musik jazz, tapi ada, gue gak ngerti deh dengerin musik jazz, gak bisa deh gitu. Pusing. Bisa-bisa aja kan begitu. Jadi kira-kira itu kembali kepada selera, kita gak bisa memaksakan orang. Iya, supaya teaternya bisa solid seperti teater Koma ya. Sudah 40 tahun, 47 tahun, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teater Koma. Bisa sesolid itu. Memang tidak gampang. Jadi memang pada akhir-akhirnya pimpinan daripada kelompok itu juga mesti tahan banting. Dalam arti kalau mau bertahan memang harus ada beberapa orang yang memang mempertahankan itu. Tidak sekedar udah jadi puluhan tahun, karena banyak kelompok-kelompok lain yang juga sudah berusia katanya malah lebih dari teater Koma tuh ya. Tapi tidak produksi setiap, pernah misalnya 7 tahun gak ngapa-ngapain. Padahal dia udah lebih senior dari kita gitu. Jadi produksinya ini kali ini produksi, kemudian 3 tahun kemudian produksi, kemudian 5 tahun kemudian produksi, tapi bisa juga terus tahun depannya gitu, nggak konsisten. Tapi nggak apa-apa, tapi dia bisa mempertahankan itu sampai sekian tahun, apapun itu. Cuman secara konsisten kenapa menjadi tidak begitu dikenal? Karena kalau teater Koma setiap tahun ada produksi. Pada saat pandemi aja, kita reses di panggung, tapi kita bikin video, jadi bisa nonton di YouTube. Kira-kira begitu. Jadi apapun memang paling tidak mau 2 tahun sekali, mau apa, ada konsisten yang dilakukan. Bisa berupa pertunjukan, bisa berupa workshop, bisa berupa apapun gitu. Tapi jadi orang dengar, ada kegiatannya dari kelompok ini, ada kegiatan gitu. Jadi hidup. Saya melanjutkan yang teater solid itu, memang membentuk teater solid itu ya seperti teater Koma di zaman Bu Ratna awal-awal, ya susah bareng seneng bareng. Ya dan makanya kita tadi juga disebutkan manajemen yang ideal sebenarnya manajemen terbuka. Jadi semuanya juga tahu kita ada duit apa enggak sih gitu. Jadi kalau dulu-dulu apalagi 5 tahun pertama ya bisa dibilang nggak ada honornya ya. Iya, masing-masing mensubsidi dirinya sendiri.
gitu di awal-awal, dan dari situ pun ya tercipta kesolidan itu. Ya memang nggak gampang, nggak cuma pemimpinnya yang tahan banting, tapi juga anggota-anggotanya yang mesti tahan banting gitu. Dan kalau disebutkan dan produksi yang konsisten itu juga dengan sendirinya juga menjaga keaktifan kelompok itu sendiri gitu. Dan kalau untuk menambah yang generasi yang mencintai budaya teater ya, sebenarnya memang kalau teater koma dengan usahanya di awal kita sudah mempunyai penonton ya bisa dibilang tetap, yang penontonnya juga sudah beregenerasi. Dulu tahun 77 sampai tahun 80 masih pacaran, nonton teater koma, terus punya anak, terus anaknya gede punya anak, nonton teater koma juga gitu. Jadi dengan sendirinya ya kita membudayakan mereka untuk menonton. Tapi juga tidak berhenti di situ, kita juga berusaha mencari penonton baru. Ada beberapa program yang dilakukan sama teater koma, kebetulan di tahun 2005 itu kita dapat program berpentas di SD. Nah, itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Itu banyak di antara mereka yang belum pernah nonton, ya nggak usah teater koma, nonton teater aja belum. Tapi paling tidak mereka sudah, dengan kita datang ke situ mereka sudah menonton. Itu adalah usaha-usaha kita untuk menciptakan anak-anak generasi yang paling tidak sudah bisa mengapresiasi teater. Tidak hanya itu juga, kita juga dapat program, kalau yang itu kan kita 70 SD di Jakarta, itu setiap tahun. Jadi 2007, 2008, jadi SD-nya berulang tapi anaknya beda. Anak-anaknya beda. Jadi paling enggak penonton baru lagi. Lalu ada cerita lain juga, kita tahun 2013 sampai sebelum pandemi itu setiap tahun pentas kecil di Museum Nasional, di Museum Gajah. Kita sekitar ada 8 pementasan. Itu aku ingat banget 2013 nih ada anak yang nonton masih SMP. 2013 lalu 5 tahun kemudian udah mau kuliah dia. Masih datang. Kalau ini kan jadi karena penontonnya sama, kita ngelihat nih penontonnya juga tumbuh kembang gitu. Jadi memang upaya kita untuk menyebarluaskan teater itu gimana, dan tidak hanya berpentas di itu, sekarang kan medianya, platformnya juga udah banyak. Bisa bikin di TikTok, Instagram, YouTube, dan disebarkan. Yang penting mereka pernah menonton gitu. Jadi pernah kok penonton koma gitu datengin Mas Rangga. Saya dulu waktu SD nonton Agen Penny gitu di SD-nya dia. Terus dia udah gede, dia nonton teater koma gitu. Karena pernah menonton, jadi mendengar teater koma pentas, dia datang gitu. Dan harapan kita sih, ini belum pernah ketemu ya. Tiba-tiba kita datang ke sebuah perusahaan, bosnya dulu pernah nonton Agen Penny gitu. Jadinya kita dikasih duit. Ini sih belum ketemu nih, mudah-mudahan ada nanti gitu. Dulunya kecilnya nih SD-nya dia nonton, tiba-tiba udah direktur utama di perusahaan mana gitu. Tapi ya itu sih usaha-usahanya untuk menciptakan generasi yang mencintai teater. Itu. Oke. Baik, Teh Zahra sudah terjawab. Oke, jadi mari dimulai dari diri sendiri. Nah gitu ya, nanti mungkin menyebarkan ke yang lain tapi tidak dengan paksaan. Oke, itu clue-nya. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu dari Siva, SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Betul ya Teh Siva ya? Ini tentang budgeting Mas, Ibu. Nah ini yang selalu mungkin jadi tanda kutip di dunia teater, adalah budget yang memang dibutuhkan
cukup lumayan, tapi budget yang ada di sekolah ini minim banget gitu. Apa sih sebetulnya yang harus diprioritaskan ketika budget sangat minim? Ya. Kalau kata prioritas, sebetulnya yang paling penting adalah mau nggak mau harus bilang sama sekolah dengan dana yang terbatas, paling tidak ada biaya latihan dan kemudian kedisiplinan dari siapa yang terlibat dalam produksi itu untuk mau datang dan produksi yang baik. Itu juga modal, bukan hanya kita pikir prioritasnya kostum segala macam. Kalau saya bilang prioritas adalah bagaimana caranya bisa latihan rutin. Kalau latihan rutin itu memang harus menyita waktu konsumsi karena melewati jam makan, ya itu termasuk budget yang harus dipikirkan. Soalnya kalau enggak, kasihan anak-anak itu. Tapi kalau memang enggak punya sama sekali, prioritas yang harus itu adalah latihan yang betul dan semangat itu dipertahankan. Dan kemudian yang harus modal utamanya adalah niat untuk bikin pertunjukan yang baik dimiliki oleh seluruh yang terlibat. Jadi itu adalah modal yang paling penting. Berangkat dari modal itu, nah kalau ada dana terbatas yang diprioritaskan, saya pikir adalah pertama yang paling penting kalau dalam sebuah pertunjukan, apakah kosong melompong atau perlu properti. Apa itu ceritanya harus di atas kursi, jadi kan kursi juga harus ada gitu. Bahwa itu akhirnya minjem atau apa terserah. Kostum pun kalau dipikirkan, kalau kostum itu bisa pinjem dari mereka, ini ya kostumnya pakai ini tapi maunya warna ini bisa dicari enggak itu. Jadi kata mana yang lebih penting lebih enggak, saya sulit mengatakan harus mana yang lebih penting. Kepentingannya supaya produksi itu lancar dan baik. Tapi modal utamanya semuanya niat loh harus punya itu. Itu adalah modal. Jadi kalau prioritas saya enggak mengatakan mana prioritas yang paling penting. Jadwal latihan yang baik aja udah bagus. Soalnya kalau kita pentingin yang lain terus jadwal latihannya, kedisiplinan para pemain gak benar juga sayang banget. Saya kira dari saya itu. Sama sih, saya juga. Memang kembali lagi ke tadi, memang akalnya apa? Kita semua kan akalnya juga harus banyak sebagai untuk mengadakan sebuah pertunjukan ya, sebagai minjem, ya tidak harus beli, tidak harus, ya sebisa mungkin memang tidak mengeluarkan uang gitu ya, mau properti bekas udah di tempat sampah mana, ya karena dulu juga bahkan kadang-kadang sekarang juga kita juga masih melakukan itu, ya properti bekas ya kita modif dan kita juga jahit sendiri, masih banyak gitu memang swadaya sendiri. Ya, kalau kita mengharapkan semuanya harus budget ya udah pasti kepentok budget gitu. Memang berat sih kalau ngomongin budget ya, tapi memang ya itu, dan ditambah lagi dengan akalnya juga jangan hanya berpikir uang untuk mencari sponsor. Ya sponsor dapat makan 1 kali latihan aja lumayan. Dapat, jadi kecil-kecil itu semua kalau dikumpulin kan juga jadi banyak juga. Tinggal tergantung kegigihan kita sebagai manajemennya gitu. Oke, jawabannya sudah bisa dipahami Teh Pak. Jadi tetap kita berlanjut dengan budget berapapun. Yang penting tadi niat kita itu apa gitu ya Teh ya. Oke, baik. Kita berlanjut ke sesi berikutnya karena waktu terus berjalan. Sesi 2 kita ambil 3 lagi Aiki. Oke, Aiki udah siap-siap nih. Ini kayaknya semuanya pengen bertanya tapi waktu terbatas. Baik, kita hitung ya. 3, 2, 1.